Bagaimana hukumnya zikir memakai tasbih? Tasbih ini hadisnya sebenarnya yang membolehkan itu kembali kepada riwayat Tirmidzi yang khilaf ulama tentang kesahihannya. Umumnya ulama ada yang mendhaifkan riwayat ini. Umumnya ulama mendhaifkan riwayat ini tentang waktu Nabi SAW menuju ke masjid, kemudian menemui Ummu Salamah yang sedang berzikir sambil menghitung batu, gitu kan? Setelah itu Nabi SAW pulang dari masjid menemui Ummu Salamah masih memakai batu, subhanallah, alhamdulillah, sambil hitung dengan batu. Kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, apakah kau kerjakan ini dari tadi? Dari sebelum saya pergi kamu zikir dengan cara ini? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, saya sudah membaca zikir yang mengalahkan jumlah pahala zikirmu dengan cara saya membaca, misal habis subhanallah baca ada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsy wa midada kalimati, sejumlah makhluknya Allah. Jadi bilang subhanallah ada khalqi, sejumlah makhluknya, wa ridha nafsi, sampai dia ridho dengan dirinya sendiri Allah SWT, wa zinata arsy, sebanyak jumlah perhiasan singgasananya, wa midada kalimati, juga sebanyak jumlah kalimat-kalimatnya. Maka itu mengalahkan. Ulama yang mendhaifkan hadis ini mengatakan ini hadis yang menyebutkan tentang adanya hitungan dengan benda, bukan dengan tangan, gitu kan? Maka mereka mendhaifkan ini, mereka melemahkan, dan dengan melemahkan hadis ini, kalau hadis lemah itu tidak terlalu lemah, bukan karena ada pendusta dan tidak bertolak belakang dengan hadis sahih, hukumnya boleh dipakai dalam fadail amal, dalam amal-amal sunnah ya. Tapi ternyata pendapat pertama mengatakan ada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari berbunyi tangan jari yang dipakai bertasbih itu akan menjadi saksi hari kiamat, menjadi saksi pada hari kiamat. Maka pendapat pertama mengatakan, maka kalau dipertemukan antara hadis ini yang sahih, tasbih berhitung dengan jari menjadi saksi hari kiamat, dan ini Ummu Salamah menggunakan batu sementara hadisnya lemah, maka didahulukan yang ini, otomatis kan gitu. Maka mereka mengatakan ini lemah tertolak dengan hadis sahih, maka itu adalah perbuatan yang bid'ah, gitu kan? Tidak dibolehkan. Pendapat kedua mengatakan tidak bentrok antara hadis pertama dengan hadis kedua, tidak bentrok, karena hadis pertama hanya menjelaskan perilaku Ummu Salamah yang menggunakan batu. Hadis kedua menyebutkan tentang lebih baiknya kalau menggunakan jari. Kalau dilihat ini tidak ada bentrok menurut pendapat ulama yang kedua, maka lebih afdal menggunakan jari, tapi tidak disalahkan kalau menggunakan tasbih, seperti itu. Nah ini saya sudah berikan kepada anda tentang masalah khilaf ulama, itu dilihat kondisional. Saya bahasakan afdalnya menggunakan jari, ini terus kita biasakan, gitu kan. Tapi kita tidak boleh 100% menyalahkan orang yang menggunakan tasbih itu, karena masih ada pendapat ulama tadi yang saya sebutkan. Kalau memang bid'ah, kenapa di Mekah dari Madinah banyak sekali dijual tasbih? Terus tujuan mereka jual tasbih untuk digunakan sebagai alat apa? Bukankah tolong-menolong dalam keburukan dilarang? Tenang akhi, jangan vonis. Ini luar biasa, ini bertubi-tubi. Tenang saja, ya. Sudah saya jelaskan.